Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwati fillah, di maghrib hari ini 2 Syawal kita lanjutkan kembali pelajaran kita yang tentunya kita akan membahas tentang amalan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, termasuk rahmat Allah kepada para hambanya. Dia menjadikan amalan sunnah pada setiap jenis amalan yang wajib. Contoh ya, sholat 5 waktu yang punya sholat rawatibnya ya. Juga saum nanti kita amalkan, yaitu saum Syawal ya, 6 hari. Sedekah juga ada yang sunnah. Kemudian juga ada amalan yang wajib, yaitu haji bagi yang mampu. Ada yang sunnahnya, yaitu umrohnya, atau ketika dia mengulangi hajinya sampai berapa kali gitu ya, dengan haji yang mabrur tentunya. Maka ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perbaikan atas segala kekurangan kita dalam mengerjakan amalan yang wajib, termasuk juga saum 6 hari bulan Syawal. Karena itulah amalan-amalan sunnah secara umumnya memiliki manfaat bagi manusia. Pertama, menyempurnakan kekurangan pada amalan yang wajib. Sebab bagaimanapun seorang telah berusaha agar amalan wajibnya sempurna semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan. Jadi amalan kita tidak luput dari kekurangan ya. Apakah kurang khusyuk, atau gerakannya kurang benar, atau bacaannya kurang tajwid, tahsin dan sebagainya, atau bacaannya belum benar dari bacaan gerakan-gerakannya, itu ada pengaruh, dan itu bisa diperbaiki dengan amalan sunnah. Disinilah peran amalan sunnah untuk menutup lubang-lubang tersebut. Yang kedua, menambah pahala disebabkan bertambahnya nilai amal solih. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ya, walikullin darajatum mimma amilu, dan setiap derajat itu adalah dari amal-amal mereka. Jadi diberikan ketinggian derajat
penambahan pahala dengan amal itu. Ketiga, menggapai kecintaan dari Allah. Karena wujud kecintaan seorang hamba kepada Robnya adalah dengan bersegera dalam amal soleh, dan juga ia menambah dengan amal-amal yang sunnah. Maka disebutkan dalam hadis, jika ia berjalan dalam beramal, maka aku akan berlari, ya, kata Allah. Jadi maka Allah akan berlari. Ini adalah majasi, ya. Bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Allah. Keempat, menambah kecintaan juga keimanan seorang hamba. Jadi zadathum imana itu tidak hanya bergetar hatinya tanpa beramal, tapi dia harus beramal, ya. Kelima, menambah kuatnya hubungan seorang hamba dengan Robnya. Tentunya dengan amalan-amalan yang sunnah itu akan menguatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga besar kemungkinan doanya diijabah. Keenam, merupakan medan untuk berlomba dalam kebaikan, ya, dalam ketaatan. Fastabiqul khairat, ya, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketujuh, mendorong seorang hamba dalam melakukan amalan yang wajib, sebab sepertinya mustahil kalau ada seorang yang rajin mengamalkan perkara yang sunnah, kemudian dia mengabaikan amalan yang wajib. Jadi kalau dia mengamalkan yang sunnah, kemudian dia bersegera dalam yang wajib, tentunya dia lebih rajin lagi ketika amalan sunnah itu dikerjakan, maka dia lebih rindu lagi ketika mengerjakan amal yang wajib. Itulah ada kerinduan, ya, dari diri seorang mukmin, ya. Jadi tidak terasa kalau misalnya sudah lebaran lagi gitu, ya. Kalau dia tidak bertambah amalnya, juga dia amalan yang wajib masih lambat-lambat, maka dia tidak rindu, ya, kepada Allah, ya. Sayang sekali, ya. Ibadah di bulan Ramadan yang ia rutinkan justru tidak ada hasilnya. Nah, juga amalan yang sunnah itu pembuka amalan yang wajib. Dan mengamalkan yang sunnah, yang ke-9 adalah penutup pintu bid'ah, ya. Kenapa harus mengamalkan yang bid'ah, ya? Hal yang baru, amalan yang baru. Padahal pintu untuk mengamalkan sunnah itu banyak. Amalan sunnah itu banyak, ya. Jangan mengada-ada dalam perkara agama. Salat sunnah saja itu sudah ada yang kalau komplit semuanya itu 12 rakaat, ya, rawatib. Belum ditambah sholat tahajud 11 misalnya. Belum dia kalau sering mendahulukan ke masjid, dia tahiyatul masjid. Belum kalau misalnya dia batal wudu, dia sholat lagi, setelah wudunya dia syukur wudu. Kurang apa juga syariat Allah, ya, dalam ibadah sunnah. Kok mengadakan agama itu dengan amalan-amalan yang baru, ya, gitu. Dipapantes gitu, ya, dibikin-bikin. Nah, itu adalah bid'ah yang berbahaya.
bagi seorang hamba ya. Itu akan merusak amalan wajibnya. Kenapa bid'ah merusak amalan yang wajib? Karena amalan yang wajib itu untuk mewujudkannya adalah ia taat kepada Allah dalam setiap perkaranya. Kita telah mengerjakan amalan wajib, sholat maghrib, berarti itu sudah taat, insya Allah. Kemudian kalau misalnya hanya cukup setelah itu zikir, doa, kemudian sholat ba'diyah maghrib, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ditambah nantinya dengan sholat-sholat yang lain yang nggak ada contohnya, ya itu keluar dari ketaatan. Untuk apa dia amalan wajibnya? Sehingga itu rusak ya. Seharusnya dia tidak beramal sesuatu yang baru. Nah, itulah dicatat ya. Setelah Ramadan ini kita mau kemana gitu ya. Harus ada amalan yang kita konsistensi ya. Ada banyak amalan itu ya. Ya, amalannya contoh tilawah Al-Quran ya. Ya, tadaburnya yang paling penting ya. Tidak hanya banyak khatam ya. Karena intinya itu lihat baru ayatih ya, itu yang intinya membaca Al-Quran itu harus tadabur ya, bukan hanya banyak khatam atau banyak hafalan ya, apalagi berlomba-lomba dalam merdu suara tapi tidak nerap Al-Quran pada hatinya. Nah, itu ya harus diperhatikan ya. Banyak sekarang orang nadanya diperbagus pakai langgam-langgam itu ya, tapi mana hasilnya? Apakah Al-Quran itu nerap pada hatinya? Banyak yang ia mencoba hatam beberapa kali ya, sebulan itu ya, tapi mana hasilnya? Apakah Al-Quran nerap pada hatinya? Nah, itu yang penting itu adalah lihat baru ayati, tadabbur, itu yang paling penting ya. Walaupun tentunya membacanya itu adalah berpahala ya, tetapi lebih bagus lagi ketika si Al-Quran itu terasa manisnya dengan tadabbur. Itu intinya. Atau misalnya sodakohnya ya, juga setelah misalnya punya tanggungan zakat ya, dia zakat malnya kan ada. Kalau sudah nisabnya sudah haul misalnya, nanti pada zakat emas dan sebagainya itu kan. Atau misalnya nanti tambah lagi amalannya dengan sholat sunnah. Banyak ya amalan sunnah itu. Nah, yang menjadi sudut pembahasan kita masih melanjutkan pelajaran tentang saum Syawal ya. Dan juga yang terakhir adalah mencontoh Nabi dan para salafus solih ya dalam beramal. Begitulah mereka. Sebagai orang yang terbaik. Nah, itu faedah dari amalan yang sunnah. Baik, kita lanjut tentang teks nantinya dan takhrij hadis. Hadis-hadis tentang saum sunnah di bulan Syawal. Saya ulangi lagi nanti hadisnya, karena mungkin yang subuh tadi ada ya respon dari saya ya, kurang jelas gitu ya yang merekam ya. Jadi mungkin perlu ya untuk kita kembali bahas sedikit.
Nah, ketahuilah bahwa semoga Allah merahmatimu bahwa pembahasan hadis tentunya diambil dari hadis-hadis yang sahih ya tentang saum Syawal nih. Dan diriwayatkan banyak sekali. Jadi banyak itu ya yang meriwayatkan tentang saum sunnah di bulan Syawal ini. Ini ada pembahasan singkat. Dari teks hadis ya. Pertama dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan summa atsbahu sitan min Syawal kana kasyamid dahar." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan secara penuh tentunya, kemudian dia saum 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti saum 1 tahun penuh. Ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga Ahmad dalam musnadnya, Tirmizi, Abu Daud, nanti silahkan baca ya, sudah dikirim. Dan kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih ya. Lalu lanjutannya, sebagian ahli ilmu membicarakan Sa'ad bin Sa'id dari segi hafalan ya. Tetapi Sa'ad bin Sa'id tidaklah sendirian ya dalam meriwayatkan hadis ini. Masuk hadis yang kedua ya. Dari sahabat Sauban Maula Rasulillah. Sauban ini juga meriwayatkan tentang hadis saum 6 hari bulan Syawal. Katanya Nabi bersabda, "Man soma sittata ayyamin ba'dal fitr karena tamamas sannati man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang saum 6 hari setelah hari raya Idul Fitri, maka seperti telah saum sebulan penuh. Sebagaimana dalam ayat ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha ya. Surah apa itu? Surah An-Naml ya. Surah An-Naml, nanti bisa dicek ya. Halaman terakhir ya, surah An-Naml. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darimi, An-Nasa'i dalam Sunan Kubro dan sebagainya ya. Ini tinggal dibaca aja. Sanad hadis ini juga sahih sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Sekarang yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu bisitin min Syawal fadalika siyamud dahar." Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang saum bulan Ramadan dan bisitin ya, mengikuti di sini ya, wa asbahu mengikutinya, bisitin dengan 6 hari Syawal min Syawal, maka seperti telah saum
setahun penuh. Sahih ya, diriwayatkan Abu Awanah dalam musnadnya dan juga Al-Bazzar dalam mukhtasornya ya. Dalam musnadnya juga mukhtasar dari Amr bin Abu Salamah. Tinggal dibaca juga ya. Sanad ini juga sahih dikatakan oleh Al-Haisami dalam Majma' Az-Zawaid, diriwayatkan Al-Bazzar dan memiliki banyak jalur. Yang perawi sebagian jalurnya adalah perawi yang sahih. Jadi kesimpulannya itu adalah semuanya sahih ya. Nah, ada lagi dari Shaddad bin Aus. Ini tadi saya nggak baca di Risalah Ramadan ya. Di sini ada ya. Hadis keempat, man soma Ramadan, kata Nabi, wa asbahu bisitin min Syawal fadalika syamun dahar. Barang siapa yang saum Ramadan secara penuh dan mengikutinya dengan 6 hari Syawal, maka atau 6 hari Syawal setelah hari raya Idul Fitri ya, maka seperti telah saum setahun penuh. Sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Sanad hadis ini juga sahih, seluruh perawinya thiqah, terpercaya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim. Juga hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ghanam al-Ansari. Tetapi semuanya tidak luput dari kesesatan ya, kecacatan. Tidak luput dari kecacatan dan pembicaraan. Memang itu ada pembicaraan ya tentang hadis saum 6 hari Syawal ini. Tapi ketahuilah bahwa itu banyak memang pembahasan ini, beberapa yang memang melontarkan kritikan ya, ada beberapa yang menjatuhkan derajat hadis ini ya. Nih, ada alasannya. Sebagian mengkritik yang pertama dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi ya. Terdapat rawi yang namanya Sa'ad bin Sa'id Al-Ansari dan dia dilemahkan, didoifkan ya oleh sebagian ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan An-Nasai. Jawabannya, nih jawaban ya, bagi yang mendoifkan, pertama, tidak semua ilah atau kecacatan ya itu melemahkan hadis ya. Jadi tidak semua ilah nih. Ini yang mengerti ilmu hadis nih tentang ini perhatiin ya. Jadi tidak semua ilah membuat hadis itu cacat ya atau doif ya. Tidak semua penyakit cacatnya itu pada seorang rawi tidak membuat, atau tidak semuanya perawi yang berpenyakit itu membuat hadisnya doif ya. Telah mapan dalam disiplin ilmu bahwa hadis misalnya yang memiliki ilah ya, itu ada 2 catatan. Yang pertama, ada yang kecacatan yang menjadikan lemahnya suatu hadis. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada kecacatan yang tidak menjadikan lemahnya hadis. Nah itu ya, 2 tuh. Dan ini masuk kategori yang kedua. Kecacatannya tidak melemahkan hadis. Jadi tidak semua kecacatan itu menjadikan lemahnya suatu hadis. Bahkan Syekh Ibnu Al-Utsaimin dalam kitab Mustalah Hadis halaman 20 menjadikan pembahasan ini contoh hadis yang kecacatannya tidak menjadikan lemahnya hadis. Kedua,
masyhur atau mayoritas menilai positif, sahih secara masyhur ya. Benar Sa'ad bin Sa'id itu dilemahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan An-Nasa'i. Namun bagi orang yang meneliti kitab-kitab rijalul hadis atau itu kitab-kitab tentang perawi hadis ya, niscaya akan mendapati bahwa mayoritas ulama telah menilai positif kepada beliau. Di antaranya adalah Yahya bin Ma'in, salah satu tabi'in, Ibnu Abi Hatim, kemudian Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahin, Ad-Daruqutni, Muslim dan sebagainya. Ketiga, Imam Muslim berhujjah dengannya. Telah dimaklumi bersama bagi kita kedudukan Imam Muslim dan kitab sahihnya. Maka melemahkan hadis yang beliau riwayatkan di dalamnya atau perawi yang dijadikan hujjah olehnya bukanlah suatu hal yang ringan. Al-Hafidz Ibnu Qayyim berkata tentang metode Imam Muslim. Nih, Imam Muslim nih ya. Tidaklah salah Imam Muslim tatkala mengeluarkan hadis Haris bin Ubaid, karena beliau memilah hadis-hadis yang sepertinya yang beliau ketahui bahwa rawi tersebut keliru, tapi karena masyhur menilainya sahih, maka Imam Muslim memasukkannya. Tidak apa-apa ya. Jadi beliau hafal nih. Sebagaimana beliau tidak mencantumkan hadis perawi yang terpercaya, tapi karena mayoritas bisa dirujuk ya. Dan terakhir, dia tidak sendirian ya. Jadi yang dilemahkan ini tidak sendirian. Dan hadisnya memiliki syawahid, yaitu penguat ya dalam ilmu hadis. Dikuatkan juga oleh Sofwan bin Sulaim, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa'id al-Ansori, Abdurrabbihi bin Sa'id al-Ansori dan sebagainya. Dan para ulama juga membela dan mensahihkan hadisnya. Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ad-Dimyati, Al-Hafidz Al-Alai ya, Al-Alai ya dan sebagainya. Ini silakan baca lah ya. Banyak ting seri. Jadi kesimpulannya hadis tentang saum 6 hari Syawal itu adalah sahih gitu ya. Sahih. Tidak doif gitu ya. Jadi silahkan amalkan. Nah itu tentang takhrij hadis ya. Panjang deh mun diperinci lagi pohon sanad dan sebagainya ya. Jadi itulah salah satu sunnah yang harus kita amalkan, yaitu saum 6 hari Syawal. Nah bagaimana perinciannya tentang saum 6 hari Syawal? Insya Allah nanti kita sebutkan di pembahasan berikutnya ya. Barakallahu fikum, wa'alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.